Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana nih kabarnya kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kayak intro siapa tuh? Oke. Sebelumnya ada yang tahu gak sih kita mau ngapain? Jadi kita mau ngobrol-ngobrol, sharing tentang apa sih nanti yang akan kita bahas, topik yang akan kita bahas di video ini. Sebelumnya ada yang udah kenal sama aku belum? Hah? Belum? Oke, kita kenalan dulu ya. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka kenalan dong. Oke, kenalin, nama aku Devi Fitria Nuraini. Di sini aku bakal ngebahas tentang pendidikan, dimana beberapa pertanyaan itu sering ditanyain nih ke aku. Jadi aku coba untuk ngebahas dan sharing-sharing ke kalian soal pendidikan. Jadi pertanyaan pertama yang sering ditanyain itu adalah pengertian pendidikan. Apa sih pengertian pendidikan itu? Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pengertian pendidikan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkup, pendidikan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, maha luas, sempit, dan luas terbatas. Apa sih maha luas, sempit, dan luas terbatas itu? Jadi, maksud dari maha luas yaitu kehidupan, di mana suatu pendidikan itu bisa kita dapatkan dari kehidupan kita sehari-hari. Ciri-ciri dari maha luas yaitu tidak terbatas ruang dan waktu dan bisa dilakukan di mana saja. Yang kedua yaitu ruang lingkup sempit. Apa sih ruang lingkup sempit itu? Jadi, ruang lingkup sempit itu adalah persekolahan. Jadi, di dalam ruang lingkup sempit ini kita mendapatkan pendidikan di bangku persekolahan, seperti di kampus dan di sekolah. Yang ketiga adalah luas terbatas. Jadi, luas terbatas ini menengahi antara maha luas dan sempit, yaitu kegiatan yang kita sadari. Kemudian, pengertian pendidikan menurut pendekatan ilmiah dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu psikologi. Psikologi menjelaskan tentang perkembangan pola pikir individualisme atau personalisasi. Kemudian ada sosiologi. Pendidikan adalah sosialisasi atau tempat manusia berinteraksi. Manusia adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Kemudian ada antropologi. Antropologi yaitu mewariskan nilai-nilai dari generasi tua ke generasi muda. Selanjutnya ekonomi. Pendidikan adalah investasi. Maksudnya, jika kita memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, maka kita bisa memperoleh suatu pekerjaan sesuai dengan bidang dan keahlian yang kita miliki. Dan yang terakhir politik, yaitu mempelajari perundang-undangan. Gimana nih, teman-teman udah pada paham belum tentang pengertian pendidikan? Kalau udah pada paham, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yaitu pandangan pribadi mengenai kondisi pendidikan saat ini dan kaitannya dengan landasan pendidikan. Jadi, landasan pendidikan ini memang sangat penting dalam sebuah pendidikan, karena landasan pendidikan berisi asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, prestasi anak bangsa di bidang akademis masih tertinggal jauh kualitasnya jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Bahkan, untuk di wilayah Asia Tenggara saja, kedudukan kualitas pendidikan nasional bangsa kita masih tertinggal jauh dengan negara Malaysia dan Singapura. Dalam perjalanannya hingga saat ini, pendidikan Indonesia belum mengalami perkembangan. Bahkan, dengan pergantian kurikulum yang bertujuan untuk memajukan sistem pendidikan di Indonesia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, tetapi yang terjadi di lapangan malah sebaliknya. Ketika sang Menteri Pendidikan telah berhenti dari masa jabatannya, maka berhenti pula program kurikulumnya, yang mana baru berjalan setengah, sehingga tidak terlihat hasil nyata dari penggunaan kurikulum tersebut. Gitu teman-teman. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Pertanyaannya yaitu pandangan pribadi mengenai aliran-aliran dan asas-asas pendidikan sebagai calon guru. Aliran-aliran pendidikan yaitu pemikiran-pemikiran yang membawa inovasi di dunia pendidikan. Macam-macam aliran pendidikan menurut para ahli. Yang pertama yaitu natalisme atau pembawaan dari lahir.
Menurut Arthur Schopenhauer, anak-anak yang lahir ke dunia sudah memiliki pembawaan yang akan berkembang menurut arah masing-masing. Keberhasilan pendidikan ditentukan oleh anak itu sendiri. Teori ini menekankan pada kemampuan diri anak. Pendidikan tidak akan mempengaruhi perkembangan anak karena setiap anak telah memiliki pembawaannya masing-masing. Yang kedua yaitu empiris atau kosong. Menurut John Locke, aliran ini menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan yang dibawanya sejak lahir tidak dipentingkan. Maksudnya, anak yang lahir ke dunia diibaratkan seperti kertas putih yang kosong belum ditulisi. Anak-anak yang lahir ke dunia tidak mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa seperti kertas putih. Oleh karena itu, anak-anak dapat dibentuk sesuai dengan keinginan orang dewasa yang memberikan pendidikan. Menurut teori ini, pendidikan memegang peranan penting karena pendidikan menyediakan lingkungan yang ideal. Yang ketiga yaitu ada naturalisme atau pembawaan baik. Menurut J.J. Rossignol, setiap anak yang baru dilahirkan pada hakikatnya memiliki pembawaan yang baik. Namun, pembawaan baik yang terdapat pada setiap anak itu akan berubah sebaliknya karena dipengaruhi oleh lingkungan, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Agar seorang anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik, anak harus diserahkan kepada alam. Yang keempat, ada konvergensi. Aliran ini merupakan gabungan dari aliran-aliran sebelumnya. Aliran ini menggabungkan pentingnya hereditas dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Tidak hanya berpegang pada pembawaan, tetapi juga kepada faktor yang sama pentingnya yang mempunyai andil lebih besar dalam menentukan masa depan seseorang. Aliran konvergensi mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu tergantung pada dua faktor, yaitu faktor bakat atau pembawaan dan faktor lingkungan. Menurut William Stern, anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik dan buruk. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan dari lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat tersebut. Sebaliknya, lingkungan yang baik dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang pada diri anak tidak memiliki bakat yang diperlukan untuk pengembangan itu. Saya pribadi setuju dengan aliran konvergensi, karena kedua hal tersebut sangat penting dalam pengembangan pendidikan bagi anak. Faktor bawaan atau bakat tidak bisa dipisahkan dengan faktor lingkungan, karena kedua faktor tersebut saling berhubungan dan saling melengkapi. Kita tidak bisa hanya menggunakan faktor bawaan atau hanya menggunakan faktor lingkungan, karena tanpa adanya faktor lingkungan, faktor bawaan saja tidak bisa untuk mendukung perkembangan anak. Begitu juga sebaliknya, ketika anak tidak memiliki bakat, kemudian faktor lingkungannya tidak didukung, maka tidak akan bisa terciptanya pengembangan pendidikan yang baik bagi anak. Selanjutnya mengenai asas-asas pendidikan. Asas pendidikan memiliki arti hukum atau kaidah yang menjadi acuan kita dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Asas pendidikan dibedakan menjadi dua, yaitu asas Tut Wuri Handayani dan asas belajar sepanjang hayat. Yang pertama yaitu asas Tut Wuri Handayani. Tut Wuri Handayani merupakan gagasan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tut Wuri Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki, mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan, baru pendidik membantunya. Asas Tut Wuri Handayani memberikan kesempatan kepada anak didik untuk melakukan usaha sendiri, dan ada kemungkinan melakukan kesalahan tanpa ada hukuman dari pendidik. Karena setiap kesalahan yang dilakukan anak didik akan membawa hukumannya sendiri. Yang kedua yaitu asas belajar sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah suatu konsep pendidikan yang menjelaskan seluruh peristiwa belajar mengajar dalam proses pembentukan kepribadian yang terjadi secara terus-menerus sepanjang hidup seseorang. Proses pembentukan kepribadian memerlukan waktu yang relatif lama, berlangsung hingga seumur hidup. Pendidikan tidak hanya diperoleh dari sekolah atau pendidikan formal, tetapi juga dari pembelajaran informal dan pendidikan informal. Proses pendidikan seumur hidup berlangsung terus-menerus dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Gimana?
Udah makin paham kan tentang pendidikan? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu penjelasan tentang hakikat manusia dan kaitannya tentang pendidikan, serta rencana aku di masa depan sebagai calon guru. Jadi menurut bahasa, hakikat berarti kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya dari segala sesuatu. Bisa dikatakan bahwa hakikat itu adalah inti dari segala sesuatu. Sedangkan manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan pikiran. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang memiliki derajat paling tinggi di antara makhluk yang lain. Manusia adalah makhluk bertanya. Ia mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Ada 3 ahli yang mengatakan bahwa manusia sebagai animal educable, animal educandum, and homo educandus. What is the animal educable? Animal educable maksudnya pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk yang dapat dididik. Kemudian animal educandum maksudnya adalah manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang harus dididik. Dan homo educandus maksudnya adalah manusia merupakan makhluk yang bukan hanya harus dan dapat dididik, tetapi juga harus dapat mendidik. Sedangkan untuk pengertian pendidikan sendiri adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan penelitian. Jadi, karena manusia diciptakan oleh Tuhan dengan berbekal akal dan pikiran, maka manusia membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan kehidupannya demi memuaskan rasa keingintahuannya. Jelasan dari para ahli tersebut sudah jelas bahwa ada mata rantai yang erat antara hakikat manusia dengan garapan pendidikan, sebagai salah satu usaha sadar untuk lebih memanusiakan manusia. Garapan pendidikan merupakan sesuatu yang mutlak bagi manusia. Kemudian untuk rencana aku sebagai calon guru di masa depan yaitu membangun dan mengembangkan sistem pembelajaran di Indonesia. Aku pengen banget bisa berkontribusi langsung untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Sebagai calon guru, tentu kita harus memiliki sikap dan jiwa pemimpin yang bertanggung jawab sebagai contoh yang baik bagi peserta didik. Oke, untuk pertanyaan terakhir yaitu nomor 5. Apa sih implikasi konsep pendidikan yang ingin dicapai sebagai calon guru? Implikasi adalah akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan. Implikasi terhadap pendidikan maksudnya bahwa pendidikan di sekolah itu harusnya menjadi acuan bagi perkembangan pikiran, bakat, serta karakter yang dimiliki oleh peserta didik. Konsep pendidikan yang ingin saya capai sebagai calon guru yaitu mendidik dan membimbing peserta didik menjadi lebih mandiri, aktif, dan kreatif. Memahami pola pikir dari masing-masing peserta didik, dan menerapkan metode pembelajaran yang asik dan mudah dipahami untuk menjadi guru yang profesional. Gimana? Sekarang udah pada ngerti kan tentang pendidikan dan hal-hal lain yang sudah kita bahas mengenai pendidikan? Oke guys, akhirnya udah selesai semua. Udah aku jawabin semua pertanyaan-pertanyaannya. Kira-kira kayak gitu jawabannya. Dan thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai sini dulu videonya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!